Lailatul Qadar itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, carilah di malam-malam yang ganjil di 10 malam yang akhir di bulan Ramadan ya. Lah, di malam-malam yang ganjil itulah kita mempersungguh untuk iktikaf sambil mencari Lailatul Qadar, mempersungguh dalam urusan ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Generu Jember, kembali lagi bersama saya di Bincang Hikmah Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar. Kebetulan malam ini nih, malam 21, kebetulan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Kembali lagi bersama Ustadz Sirojudin. Assalamualaikum Ustadz Sirojudin. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Cinda. Oke. Ustadz, mau tanya nih, sekarang kan malam Lailatul Qadar nih. Bagaimana sih cara mensukseskan malam Lailatul Qadar? Mumpung hari ini nih malam Lailatul Qadar, gimana menurut Ustadz? Baik. Lailatul Qadar itu sudah Allah terangkan dalam surat Al-Qadar ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr tanazzalul malaikah al-ayah ya. Bahwa Allah menurunkan Lailatul Qadar. Para mufassir ada yang menyebut malam yang pangkat gitu ya, malam yang pangkat. Kenapa disebut malam Lailatul Qadar? Karena pada malam Qadar itu malaikat Jibril ya membawa qadar makhluk selama 1 tahun ke depan ya, dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah. Ini kan semua makhluk sudah ditulis qadarnya masing-masing nih ya. Insyaallah sudah pernah kita bahas juga di Bincang Hikmah tentang masalah qadar ya. Nah, Allah menulis qadar semua makhluknya itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan dunia sudah Allah tulis tuh qadar semua makhluknya. Terus disimpan di Lauhil Mahfudz. Nah, setiap tahun ketika malam Lailatul Qadar, qadar semua makhluk itu dibawa turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di langit dunia ini ya. Untuk ditempelkan. Apa sih bahasa lain istilahnya? Ya disematkan kepada semua makhluk itu selama 1 tahun ke depan. Jadi qadar saya setahun ke depan disematkan dari malam Lailatul Qadar Ramadan ini. Ajal saya, kalau ajal itu di tahun ini ya, mudah-mudahan tidak ya. Rizki saya, qadar rizki saya setahun ke depan. Di malam inilah dibawa turun dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah. Betul sekali. Itu Lailatul Qadar. Lalu kenapa kita harus mensukseskan bahasa sampean, mensukseskan malam Lailatul Qadar gitu ya? Karena di malam Lailatul Qadar itu amalan orang iman ya, itu dilipat gandakan oleh Allah lebih baik daripada 1000 bulan ya. Jadi kalau di lain malam ya, malam selain Lailatul Qadar, amal kita ya begitu. Tapi di malam Lailatul Qadar itu dilipat gandakan begitu banyak lipatannya, bahkan nilainya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung ke tahun, ya itu kurang lebih sekitar 83 tahun ya. Kurang lebih sekitar 83 tahun. Jadi sampai sholat sunnah di malam Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada sholat sunnah selama 53 tahun. Membaca Al-Quran pas turunnya Lailatul Qadar lebih baik daripada membaca Al-Quran selama 83 tahun. Itulah kenapa kita harus sukses ibadah di malam Lailatul Qadar. Sampai ada teman-teman, ini bercanda nih gitu kan ya. Nah gimana nih Ustadz kalau pas tidur pas Lailatul Qadar turun? Berarti tidurnya 83 tahun. Karena semua amalan di saat itu nilainya itu lebih baik ya, pelipat gandaannya lebih banyak daripada malam-malam yang lain. Walaupun sama-sama di bulan Ramadan itu sekali. Baik Ustadz, kalau misalnya keutamaan malam Lailatul Qadar itu apa aja sih Ustadz daripada malam-malam lainnya? Ya itu tadi, yang pertama nilai pahalanya ya, nilai pahalanya
lebih baik daripada pahala, lebih baik daripada amalan di malam-malam selain Lailatul Qadar. Lipatan pahalanya juga berbeda. Kalau kita lihat dari sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam hadis Bukhari itu, Rasulullah bersabda, "Man qama Lailatul Qadari imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar, berdiri ini maksudnya berdiri untuk ibadah, ya. Bisa sholat malam, bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir, pokoknya ibadah lah ya, nggak tidur, ya, nggak tidur ya. Karena iman dan karena mencari pahala, ya, maka dosa-dosanya yang terdahulu 1 tahun ke sana itu diampuni oleh Allah. Ma taqaddama min dambi. Dosa-dosa yang terdahulu diampuni oleh Allah. Itu salah satu pahala orang yang ibadah di malam pas turunnya Lailatul Qadar. Ya. Maka kita berusaha nih, bagaimana kita bisa sukses ibadah di malam-malam Lailatul Qadar. Ya. Baik Ustadz, kalau dari Ustadz sendiri ada nggak sih tips atau kiat sebelum menjalani malam Lailatul Qadar agar malam Lailatul Qadar tersebut bisa sukses sampai malam terakhir gitu? Ya, yang jelas kalau ini kan memang amalan malam hari ya, ya, amalan di malam hari. Ya berarti di siang harinya kita mempersiapkan diri kita, di siang harinya kita istirahat yang cukup gitu kan ya, apalagi ini kondisi puasa gitu ya. Siapkan memang niatnya, siapkan mentalnya bahwa nanti malam saya akan mempersungguh ya di dalam ibadah sambil menunggu turunnya Lailatul Qadar itu. Ya termasuk ketika mau mendatangi masjid sambil itikaf itu ya mungkin disiapkan minumannya, snacknya gitu, ketika ngantuk bisa sambil minum dan sebagainya. Itu ya cara-cara bagaimana kita agar semangat ya, dan melupakan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah seperti nonton TV, misal YouTubean. Lupakan dulu tuh kegiatan-kegiatan di rumah agar kita fokus ibadah pada malam-malam Lailatul Qadar. Insyaallah seperti itu Mbak Dinda. Kalau misalnya lagi Lailatul Qadar tapi bawa HP itu gimana? Ya tidak dilarang sih ya, tidak dilarang. Ini kan begini, di malam Lailatul Qadar itu juga kaitannya dengan iktikaf. Atau iktikaf ya. Jadi iktikaf itu artinya berdiam diri di masjid, ibadah di masjid sambil menunggu turunnya Lailatul Qadar. Jadi paketannya Lailatul Qadar itu dengan iktikaf biasanya. Sebenarnya dalam mencari Lailatul Qadar tidak harus di masjid sebenarnya. Boleh sambil di rumah. Hanya saja ini saya bilang tadi kan paketannya dengan iktikaf. Lah iktikaf itu syaratnya harus di masjid. Berdiam diri di masjid. Nah, karena kita sudah itikaf di masjid ya, dan kalau sudah itikaf kita tidak boleh keluar rumah pulang sebelum niat itikafnya selesai, ya maka sebaiknya dalam penggunaan HP juga dibatasi, walaupun nggak dilarang, boleh-boleh saja, tapi jangan berlebihan. Kalau memang sekiranya nggak ada kepentingan dengan HP-nya, maksudnya nggak ada urusan nelpon, nggak ada urusan yang penting, yang urgent, ya sebaiknya ditaruh aja HP-nya di tasnya. Jangan sampai itikaf di masjid, Lailatul Qadar niatnya ibadah, tapi YouTubean, nge-game misalnya. Ini nggak sesuai dengan niatnya nih. Karena itikaf dan Lailatul Qadar ini memang untuk ibadah, ya. Amalan untuk ibadah. Maka hal-hal yang lahan seperti HP ini ditinggalkan dulu di rumah. Syukur-syukur tidak dibawa ke masjid. Walaupun nggak dilarang maksudnya, agar nggak terganggu. Karena kalau sudah ada HP di kantong, di tas, biasanya mau nggak mau akan tergoda. Ya, akan tergoda. Ada notif yang masuk nih di HP saya, misalkan begitu. Ya, boleh, tapi dibatasi. Karena jangan sampai ibadah kecampuran dengan lahan. Nah, orang iman itu menjauhi perbuatan-perbuatan yang lahan. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang iman itu adalah orang-orang yang berpaling dari lahan. Apalagi nih, untuk kegiatan itikaf, mencari Lailatul Qadar, ya sebaiknya HP dibatasi walaupun tidak dilarang ya. Insyaallah seperti itu. Udah tahu belum kapan harus mencari Lailatul Qadar? Belum tahu Ustaz. Belum tahu. Belum tahu. Jadi
Lailatul Qadar itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, carilah di malam-malam yang ganjil di 10 malam yang akhir di bulan Ramadan ya. Lah, di malam-malam yang ganjil itulah kita mempersungguh untuk iktikaf sambil mencari Lailatul Qadar, mempersungguh dalam urusan ibadahnya. Ya. Oke, Ustadz. Bagaimana sih mengenali tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu sendiri? Kan masih banyak nih, mungkin salah satunya contohnya saya. Itu biasanya malam Lailatul Qadar, malam ganjil, itu lebih banyak orang yang datang ke masjid dibandingkan dengan malam genap. Itu bagaimana cara mengenali turunnya Lailatul Qadar atau tanda-tandanya? Yang pertama kan memang anjuran Rasulullah SAW itu kan mencari Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil, 21, 23, 25, 27, 29 gitu kan ya. Lalu orang-orang pada umumnya lebih banyak yang datang ke masjid di malam-malam yang ganjil itu. Gimana sih untuk memastikan bahwa di malam ganjil itu turun? Memang itu adalah ilmu gaibnya Allah. Kita tidak tahu pasti kapan turunnya. Ya. Walaupun kata Rasulullah carilah di malam yang ganjil, namun kalau kita ingin tahu pasti dapatnya, ya pengen dapat secara pasti, ya di 10 malam kita full pasti sudah gitu loh, pasti sudah. Karena ketika saya mengatakan ya cari malam ganjil saja, akan muncul pertanyaan berikutnya. Ini ganjil menurut negara kita atau ganjil menurut negara lain nih? Ya. Karena ganjilnya di Indonesia dengan ganjilnya di Arab berbeda, dengan ganjilnya di Eropa berbeda gitu kan. Ya secara umum pengertiannya adalah ganjil menurut puasa kita, kan begitu. Ganjil menurut kondisi negara kita, keadaan hitungan negara kita, puasa kita. Berarti mengikuti kondisi kalau di Indonesia malam-malam ganjilnya. Ya ganjilnya puasa kita. Di sana genap ya di sana genap. Ya gitu. Ya Allah itu kan maha tahu, Allah maha kuasa ya, dan kita tidak tahu pastinya kan gitu. Rasulullah pun tidak bisa memastikan kapan nih turunnya. Hanya saja di beberapa hadis itu kan kata Rasulullah tanda-tanda atau ciri turunnya Lailatul Qadar itu ada hadis yang masyhur itu keadaan itu hening. Jadi alam ini hening gitu. Terus turun gerimis nih gitu kan ya. Cuman masalahnya gerimis ini kalau ini di musim penghujan seperti saat ini ya, betul. Ini bisa tiap malam gerimis nih, bahkan hujan gitu. Nggak tahu Lailatul Qadar atau musim. Betul, makanya ya menurut saya yang paling baik adalah setiap malam, tidak hanya di malam yang ganjil. Memang difulkan betul nih ibadah di 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Ustadz mau tanya lagi. Kenapa sih di malam Lailatul Qadar itu dibilangnya malam lebih baik daripada 1000 bulan? Itu gimana, Ustaz? Karena lipatan pahalanya tadi. Nilai pahalanya memang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Jadi kalau gampangnya itu, kalau di malam-malam biasa gitu ya, sholat sunnah 2 rakaat, ya diberi pahala sholat sunnah 2 rakaat, nilainya sholat sunnah 2 rakaat kan begitu. Tapi bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, pahala sholat sunnah 2 rakaat itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 bulan atau 83 tahun kan begitu. Sehingga maka disebut sebagai malam yang pangkat, sebut malam yang spesial. Gitu. Kalau menurut Ustadz Sirajuddin sendiri, ada nggak kayak amalan yang di malam Lailatul Qadar itu yang harus dikuatkan, atau entah itu membaca Al-Quran atau sholat malam ataupun doa, itu yang dipentingkan yang mana, atau memang harus semuanya? Ya bagi saya semuanya ya, jadi semuanya. Jadi tidak hanya baca Qur'annya, tidak hanya sholat sunnahnya. Jadi semua amalan yang mampu kita kerjakan di malam-malam itu kerjakan. Karena kayak gini, misal saya katakan sholatnya saja, berapa jam sih kita mampu sholat kan begitu. Nanti begitu udah capek tidur, nggak mengerjakan yang lain kan begitu. Maka semuanya dikombinasi, semua amalan nih. Sholat nanti capek sholat sunnahnya, baca Quran, baca Qurannya capek lisannya berzikir gitu kan.
Kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu, apa yang harus saya katakan, saya baca ketika malam Lailatul Qadar, kata Rasulullah, bacalah kalimat atau doa, apa itu? Allah minni afum karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu salah satu doa atau zikir ketika iktikaf mencari Lailatul Qadar. Ya, itu. Semua amalan dikerjakan. Jangan hanya satu amalan. Nanti kalau hanya satu amalan capek tidur gitu. Jadi semua diamalkan semua amalan. Ya sholat, ya baca Quran, ya doa, ya berzikir gitu kan ya. Ya kalau capek mungkin sambil istirahat sejenak gitu kan ya. Nanti ketika capeknya hilang lanjutkan lagi ibadahnya. Nah, begitu. Nah Ustaz, ada nggak kata-kata atau motivasi untuk Sobat Generus Jember nih dalam mempertahankan semangat dalam mencari malam Lailatul Qadar ini, Ustaz, gimana? Baik, para Sobat Generus Jember, mumpung masih muda, mumpung masih sehat, gunakan waktunya sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Karena kita hidup di dunia ini tidak akan muda terus, tidak akan sehat terus. Pasti ada masa tuanya, ada masa lemahnya, ada masa sakitnya. Mumpung masih muda, waktunya lebih banyak longgarnya, gunakan untuk ibadah sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin. Baik Sobat Generus Jember, sudah terjawab pertanyaan dari Sobat Generus Jember tentang Lailatul Qadar. Mungkin kesimpulan dari yang Ustadz Sirojudin telah berikan kepada Sobat Generus Jember nih, yaitu tentang bagaimana sih cara menentukan malam Lailatul Qadar, terus bagaimana cara mempertahankan malam Lailatul Qadar, dan juga bagaimana cara tips and trick sebelum menghadapi malam Lailatul Qadar. Mumpung kita masih muda dan masih semangat, mungkin Sobat Generus Jember bisa lebih semangat lagi dalam mencari malam Lailatul Qadarnya. Oke. Baik Ustadz Sirojudin, alhamdulillah jazakallah khairan. Amin Mbak Dinda, tetap semangat ya. Alhamdulillah jazakumullah khairan buat Sobat Generus Jember yang sudah bertanya. Mungkin dari Sobat Generus Jember apabila ada pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan bisa langsung pesan direct message atau DM di IG-nya Generus Jember. Atau mungkin kalau misalnya kita lagi membuka question box, mungkin Sobat Generus Jember bisa langsung menanyakan. Jangan sungkan-sungkan karena kita terbuka untuk Generus Sobat Jember. Oke. Mungkin sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa follow Instagram kita Generus Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.